Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Saputra, NPM 2010 0121 11048, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Teknologi Digital 1A, dengan dosen Bapak Dr. Eril Sahmaidi, MPD. Judul tugas sejarah komputer. Baiklah, sebelum kita masuk ke sejarah komputer, lebih baik kita mengenal apa itu komputer. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga mempermudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Sejarah komputer itu akan berubah dari generasi ke generasinya. Di sini saya akan menjelaskan generasi-generasi komputer dari generasi ke-1 sampai generasi ke-5. Baiklah, kita masuk saja lah ke generasi pertama. Sejarah komputer pada generasi pertama menggunakan tabung vakum. 1946 sampai 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Di sini ada sebabnya, yaitu sebagai berikut. Sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Elektronik Commercial Integrator and Computer adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu sebagai berikut. Ke-1, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Kedua, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Ketiga, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keempat, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Kita masuk ke generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Transistor. Tahun 1959, komponen merancang komputer ialah teknologi transistor tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan kabel atau COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core stroke. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Masuk ke sejarah komputer generasi ketiga. Sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor
sebagai komponen dasar komputer. Namun, transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Nah, ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software akan lebih meningkat. 3. Harga kian terjangkau. 4. Memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Masuk ke komputer generasi keempat, mikroprosesor, 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, ciri-ciri komputer generasi keempat ini adalah sebagai berikut. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Instruction. 2. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri komputer generasi kelima sebagai berikut. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam memproses informasi,
Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Nah, itulah tadi sejarah komputer dari generasi ke-1 hingga saat ini. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan tadi, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.